Apa kabar? Orang Lawolere Waibalun, apa kabar? Orang Belang Lawokuma di Lembata. Ada kisah yang datang dari Bubu Ategamu di Solor Timur. Mereka mengatakan bahwa orang Bubu Ategamu itu pernah menjadi nara, dalam arti bala bantuan dalam peperangan untuk orang Lawolere Waibalun, juga untuk Belang Lawokuma di Lembata. Kisahnya demikian. Ada temutung yang menceritakan bahwa orang Bubu Ategamu, anggota suku Paji di Solor Timur, pernah menjadi nara dari orang Lawolere Waibalun, anggota suku Demon di Flores Timur Daratan. Mungkin baik kalau dijelaskan bahwa kata nara berarti bala bantuan, yang dalam hal ini bala bantuan untuk berperang. Cerita ini dikisahkan berdasarkan versi Bubu Ategamu. Orang tua di Bubu Ategamu menceritakan bahwa pada suatu ketika terjadi peperangan antara Lawolere Waibalun melawan orang gunung di Flores Timur Daratan. Menurut kronik Proki Waibalun, peperangan itu terjadi pada tahun 1818. Apakah orang Bubu Ategamu terlibat dalam peperangan ini, ataukah pada kesempatan lain, tidak bisa dipastikan. Menurut orang Bubu Ategamu, orang gunung itu adalah orang Lawoloba dan Wailolong. Mereka berperang merebut tanah perbatasan, tanah adat antara kampung-kampung pantai dan kampung-kampung gunung. Tuan tanah Lawolere Waibalun mengundang nara dari Demo, yakni Lawo Ingu, Lawo Tobi, Wolo, Lawo Tala. Dan dari suku Paji, mereka mengundang nara dari Bubu Ategamu di Solor Timur, sekarang masuk Solor Selatan. Dikisahkan bahwa pada malam hari, dalam tidur, setiap kelompok tentara dengan molangnya masing-masing mengharapkan petunjuk dari rerawulan Tanah Eka melalui mimpi tentang untung atau malang yang akan diperoleh dalam peperangan besok paginya. Pada hari pertama pagi-pagi buta, Tuan Tanah Lawolere Waibalun bertanya, "Mio mola rerawulan Tanah Eka wahangkae, pirerong wi nangga menangganai." Molang yang dari kampung-kampung lain menjawab, ada yang mengaku, "Hari ini kami membunuh 10, dan yang lain mengaku, "Hari ini kami membunuh 5. Molang dari Bubu Ategamu bernama Bapak Sobaraya Sogen menjawab, "Pirarompi 1000 goen lodo lalikuan dapat tukang lali karang so di lolong hala." Jawaban ini terjadi untuk hari kedua dan hari ketiga. Ibu-ibu dari Lawolere Waibalun agak gelisah karena mereka memberi makan kepada tentara yang tidak bekerja. Pada hari keempat, atas pertanyaan Tuan Tanah Lawolere Waibalun, Molan Sobaraya menjawab, "Hari ini kami turun ke medan pertempuran. Kami akan membunuh satu orang bernama Wayong Koten, kepala Dewan Adat musuh." Bapak Sobaraya menjelaskan lebih lanjut, "Pagi ini orang itu akan datang ke kebunnya dengan membawa bambu tuak, beldil, dan seekor kambing."
ada belaung di telinganya. Setelah tiba, ia mengikat kambing, membunyikan bedilnya, lalu naik mengiris tuak. Pada waktu dia turun, dia akan dibunuh oleh tentara saya. Setelah menjawab pertanyaan tuan tanah itu, Bapak Sobaraya mengumpulkan tentaranya, menceritakan mimpinya kepada mereka lalu berpesan, "Kamu berjalan ini ke sana. Tidak ada jalan simpang. Sampai di sana ada kebun. Di tengah-tengahnya itu ada satu pohon tuak. Kamu sembunyi mengelilingi pohon tuak itu. Pada waktu dia turun dari pohon tuak, pas kakinya mengenai tanah, kamu serang dia. Bunuhlah dia, kepalanya kamu serahkan kepada tuan tanah di sini, dan belaungnya beri kepada saya." Dan benar, semua terjadi seperti yang dikatakan oleh Molang Sobaraya Sogen. Karena yang dibunuh itu adalah Kebil Engkote, maka peperangan dinyatakan berhenti. Kemenangan berada dalam tangan Lawolere Waya Balun. Dirayakan pesta besar untuk kemenangan itu. Ketika rombongan Bubu Atagamu mau kembali, tuan rumah bertanya, "Apa yang kamu butuhkan, gading atau apa?" Bapak Sobaraya menjawab, "Saya di sana air jauh di pantai, maka berikanlah kepada saya air," dalam arti seorang gadis. Tuan tanah Lawolere memberi seorang gadis bernama Kewa. Sampai di Bubu Atagamu, gadis itu disapa Kewa Rere, artinya Kewa dari Lawolere. Belaung itu masih ada sampai sekarang, dan kubur dari nenek Kewa Rere itu juga masih terpelihara sampai sekarang. Ketika melihat sebuah gedung besar di pinggir pantai Lawolere yang diberi nama Somba Raja, saya bertanya kepada beberapa orang tua apa arti nama itu dan bagaimana sejarah nama itu. Dari mereka tidak ada jawaban yang pasti. Bapak Nue Tukan dan Bapak Basa Tukan yang kini di Waya Balun adalah cece kandung dari Bapak Sobaraya Sogen yang Molang itu. Mereka kini menjadi suku Tukan karena bapak mereka bernama Lingkera Sogen ikut opas 9 Tukan dari Solor ke Waya Balun, dan Bapak Lingkera itu masuk suku Tukan. Anak-anak Bapak Yusuf Sogen di Kampung Baru Larantuka adalah juga cece-cece kandung dari Bapak Sobaraya. Ada kisah kedua, orang Bubu Atagamu pernah menjadi nara bagi Belang Lewokuma di Lembata. Ada kisah pernah terjadi peperangan antara Lewotolok anggota suku Paji dengan orang Belang Lewokuma anggota suku Demon. Mereka berperang merebut tanah di sekitar kota Lewoleba sekarang. Orang Belang meminta orang Bubu Atagamu sebagai nara, dipimpin oleh seorang Molang bernama Bapak Sobaraya Sogen. Atas bantuan nara itu, orang Belang berhasil membakar kampung Lewotolok, dan dengan demikian mereka memenangkan peperangan itu. Ketika nara Bubu Atagamu mau kembali, orang Belang bertanya, apa yang orang Bubu Atagamu minta sebagai balasan atas jasa-jasa mereka. Dan orang Bubu Atagamu hanya meminta sepotong bambu belang yang diisi dengan air di kali. Air itu dibawa ke Bubu, dituang pada salah satu tempat dekat kampung. Memang tidak muncul mata air di sini, yang ada
hanya lumpur yang bertahan sampai sekitar bulan Mei Juni. Ketika terjadi bencana gempa tahun 1982, air itu tidak berbekas lagi sampai sekarang. Lihatlah apa yang terjadi di Flores. Orang Demon berperang melawan orang Demon, dan orang Paji diminta untuk membantu salah satu pihak. Di Lembata, orang Demon yaitu Belang melawan orang Paji Lewotolok. Orang Paji dari Solor bukannya membantu orang Paji Lewotolok, tetapi membantu orang Demo, yakni orang Belang dan Lewokuma melawan orang Paji. Sekian, sekali lagi ini cerita versi Bobo Atagamu. Terima kasih.